Sama seperti murid-murid yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Maria juga percaya ini adalah Tuhan. Maria berdoa kepadanya bahkan. Gitu. Maria berdoa kepadanya. Kepada Tuhan Yesus sama seperti kita ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi posisi Maria, bagaimana Maria, hubungan Maria dengan Yesus, ya Maria menganggap Yesus itu adalah Allahnya. Baik, selamat malam saudara. Malam hari ini masuk ke episode kedua tentang pembahasan tentang tokoh siapakah Ibu Maria ini di dalam Alkitab. Karena memang kita harus memahami betul tentang segala sesuatu yang diajarkan di dalam gereja kita, apakah memang benar-benar cocok dengan Alkitab. Baik, Pak Kurnia, kemarin kita sudah bertanya soal apakah Maria itu adalah Bunda Allah? Dan Alkitab menjelaskan bahwa sebenarnya kata penyematan Bunda Allah kepada Ibu Maria kurang tepat karena memang Alkitab tidak pernah menyebutkan Maria sebagai Bunda Allah. Nah, sekarang berkembang ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau memang tidak ada catatan Alkitab yang menyebut Maria adalah Bunda Allah, lalu bagaimana Alkitab mencatat sikap Maria terhadap Yesus Kristus saat dia masih ada di dalam dunia ini? Artinya kan tentu saja pasti ada catatan-catatan di Alkitab yang mencatat bagaimana Maria memperlakukan Yesus. Karena sebenarnya secara Yesus itu kan punya dua natur, Pak. Dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, kan begitu. Memang secara nature, secara keilahian memang dia juga adalah Allahnya Maria, tetapi secara daging dia anaknya Maria. Dia anaknya Maria, kan gitu. Kan gitu, betul ya, Pak? Kalau kita bilang, maka dampak yang dihasilkan dari dua nature-nya Yesus Kristus, maka menghasilkan dua dampak kepada Ibu Maria juga. Karena selain Maria adalah ibunya Yesus, Maria juga harus menuhankan Yesus. Tapi oke lah, saya tidak mau terlalu jauh berimajinasi, takutnya itu terlalu banyak melantur. Tetapi saya berharap bahwa ada penjelasan yang Alkitabiah tentang karakter Maria ini, yang seperti apa Alkitab mencatat Maria menganggap Yesus di dalam dunia ini. Ya. Jadi di dalam peristiwa di Kana itu, kan itu mujizat pertama. Kita mencatat itu mujizat pertama. Dan Tuhan Yesus itu mulai masuk ke dalam pelayanan itu kira-kira umur 30 tahun. Gitu. Jadi mulai start pelayanan itu di perkawinan di Kana itu, Tuhan Yesus itu menyebut Maria itu bukan sebagai ibu, tetapi sebagai perempuan. Sebagai perempuan. Itu kita sudah bahas di part 1 kan. Nah, kemudian nanti di satu peristiwa itu Tuhan Yesus itu lagi mengajar. Kemudian orang-orang tanya, kasih tahu, lihat itu ibumu ada di luar, sama saudara-saudaramu ada di luar. Maksudnya Maria datang. Maria sama adik-adiknya kan. Adik-adiknya Tuhan Yesus yang lain gitu, yang lahir dengan Yusuf gitu, datang. Tuhan Yesus berkata apa? Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Itu bukan yang jadi ini, Pak. Bukan jadi malam kundang itu. Durhaka gitu. Oh, saya gitu ya. Nah, karena Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan bahwa dia ini adalah sebenarnya Tuhannya atau Allahnya Maria juga. Begitu. Jadi ketika dia mau menunjukkan keilahiannya, dia adalah Allahnya Maria. Gitu. Maka setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu Maria saja itu berdoa juga kepada Tuhan Yesus. Berdoa
setelah kebangkitan. Coba kita baca di Kisah Para Rasul itu. Kita baca Kisah Para Rasul ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga begitu. Coba dibaca di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Yeah. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi bagi murid-murid setelah kebangkitan dan kenaikan, bagi murid-murid itu tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah Mesias, nanti akan datang kembali untuk memerintah Israel, kan begitu. Nah, termasuk di sini Maria, yang disebut ibu Yesus. Yang disebut ibu Yesus. Berarti ini kan Maria bukan Maria Magdalena, tapi ini Maria ibu Yesus, gitu, yang melahirkan Yesus, gitu. Ini di ayat 14 itu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berarti berdoa. Berdoa seperti kita berdoa kepada Tuhan Yesus, demikianlah Maria itu juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Gitu. Mengapa? Karena bagi Maria, Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, gitu. Dia tidak menyebut lagi anakku, nggak begitu lagi, gitu. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia penebusnya, gitu. Jadi maka Maria itu sama seperti murid-murid yang lain, gitu, bertekun di dalam doa. Nah, sama seperti kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kan, gitu. Nah, Maria itu juga berdoa kepada Tuhan Yesus, gitu. Sama seperti juga bukan hanya Maria, ini ditambah dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yesus juga ikut berdoa. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan saudarinya perempuan. Itu juga ikut berdoa di situ. Mereka menjadi pengikut Kristus. Menjadi bagian dari jemaat lokal. Murid Kristus, gitu. Mereka jadi pengikut Kristus. Begitu. Nah, tentu peristiwa kebangkitan itulah yang mengubah atau memperkuat iman mereka tentang Yesus Kristus. Khususnya rasul-rasul, Pak, ya. Tuhan. Rasul-rasul juga Maria, gitu. Maria, kemudian saudara-saudaranya menjadi berubah ketika sudah bangkit, gitu. Kalau kita bicara membaca di 1 Korintus pasal 15, ini bagaimana Yakobus, saudara Tuhan Yesus, anak dari anak Maria yang lain dari persetubuhan dengan Yusuf, begitu. 1 Korintus pasal 15 ayat 7 bisa dibaca. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya, jadi dia menampakkan diri kepada Yakobus. Kalau kita melihat di catatan Injil, kan, Yakobus itu belum bersama-sama dengan Yesus. Kan yang menyertai Tuhan Yesus kan murid-muridnya saja. Oh, adiknya belum. Adiknya belum. Berarti adiknya belum percaya waktu itu. Belum. Begitu. Ya kan. Tapi sorry Pak, ini Yakobus yang nulis surat Yakobus juga, sama orangnya. Sama orangnya. Sama orangnya. Itu adalah adik dari Tuhan Yesus. Ya, kalau di surat Yakobus kan Yakobusnya menamakan dirinya sebagai hamba dari Yesus Kristus. Bukan adik. Bukan adik. Hamba dari Yesus Kristus. Oh, diri. Nah, tapi murid-murid yang lain tahu ini adalah saudaranya. Yang macam-macam nih. Kalau kita baca Galatia pasal 1 ayat 19, ini Yakobus ini menjadi orang terkemuka di dalam jemaat di Yerusalem. Tetapi
aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, saudara Tuhan Yesus. Jadi adik, istilahnya adik selanjutnya, adik tiri. Iya, karena kan Tuhan Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Sementara Yakobus ini karena persetubuhan dengan Yusuf, begitu, yang melahirkan sama-sama Maria. Jadi ini cerita Rasul Paulus bagaimana dia setelah bertobat kemudian nanti di Yerusalem katanya hanya ketemu dengan tidak melihat Rasul, cuma melihat apa? Yakobus. Karena Yakobus itu menjadi penatua di Yerusalem. Jadi dia gembala di Yerusalem. Jadi gembala di Yerusalem. Begitu. Jadi orang terkemuka di Kristen awal di jemaat di Yerusalem, begitu. Jadi nah, setelah kebangkitan itu menjadi jelas bahwa posisi Maria itu sama dengan murid-murid Yesus yang lain, gitu. Karena Maria di dalam nyanyian pujiannya yang dia nyanyikan, dia menyebut dirinya sebagai hamba. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang, yang inkarnasi menjadi manusia, dia lahirkan, begitu. Jadi kemudian lahir, ini menjadi juru selamat seisi dunia, termasuk juru selamatnya dia. Karena Roma 3 ayat 23 kan semua orang telah berbuat dosa, gitu. Jadi Maria itu perlu juru selamat, dan juru selamatnya adalah Tuhan Yesus. Jadi cara selamatnya sama ya Pak? Cara selamatnya sama. Bukan karena mentang-mentang dia mamanya Yesus, otomatis selamat. Betul. Justru Maria menerima dia, setuju rahimnya untuk melahirkan Mesias walaupun belum bersuami waktu itu, masih bertunangan kan gitu. Karena kalau nggak dikasih tahu malaikat, Yusuf itu akan meninggalkan Maria kan? Karena pikiran Yusuf ini kok hamil belum menikah, ini pasti berzina ini, gitu. Selingkuh dengan laki-laki mana nih? Harus kan dirajam gitu. Sebenarnya. Harus dirajam. Gitu. Tetapi Maria tahu konsekuensi itu, tetapi dia rela. Gitu. Dia kan tidak tahu nanti malaikat kasih tahu Yusuf kan, jangan diceraikan kan gitu. Nah, tetapi itu adalah bukti iman Maria bahwa Tuhan memang akan datang untuk menjadi juru selamat manusia. Gitu. Jadi jelas di dalam nyanyian pujiannya itu dia berbahagia sekali, dia dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat, menggenapkan semua nubuatan dari kitab para nabi, begitu. Maka Maria juga diselamatkan oleh imannya. Iman kepada siapa? Iman ada juru selamat. Jadi juru selamatnya yang dia lahirkan itu. Gitu. Yusuf kan waktu memberi nama Yesus, itu kan dikasih tahu malaikat. Engkau harus memberi nama anak itu Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gitu. Termasuk umatnya itu siapa? Ya termasuk Yusuf. Gitu. Termasuk Maria, termasuk Maria, gitu. Itu umat-umat Allah kan, gitu. Jadi Maria diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada cara lain. Jadi maka setelah kenaikan, sama seperti murid-murid yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Maria juga percaya ini adalah Tuhan. Maria berdoa kepadanya bahkan. Maria berdoa kepadanya. Kepada Tuhan Yesus sama seperti kita ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi posisi Maria, bagaimana hubungan Maria dengan Yesus, ya Maria menganggap Yesus itu adalah Allahnya. Maria itu hambanya. Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, penebus dosanya. Allah yang datang menjadi manusia. Sama seperti kita percaya. Nah, itu konsep Maria seperti itu. Jadi dia manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak berdosa.
Dia menanggung hukuman dosanya di atas kayu salib. Jadi Maria mengikuti terus ya bagaimana Tuhan Yesus memikul salib itu. Ya. Maria pasti sudah bisa membayangkan jauh-jauh sebelum Yesus disalib, dia tahu betul itu pasti terjadi. Betul. Karena dia orang beriman kan, dia tahu. Jadi dia tidak melarang, dia maksudnya tidak berusaha akhirnya membantu jangan sampai begitu, karena itu harus terjadi. Ya, dia tidak berusaha menyembuhkan Yesus yang sampai disalib gitu ya. Kalau misalnya ya kan, ini orang tua pastikan spontan anaknya jangan sampai dihukum, kan begitu. Spontan akan bantu, kan gitu. Tetapi Maria udah tahu batasnya, gitu. Tahu batasnya. Tuhan Yesus menjadi anaknya itu sampai kapan? Setelah berumur 30 tahun mulai masuk ke ladang pelayanan, mulai pekerjaannya dimulai. Maka waktu Maria dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai perempuan, dia tidak tersinggung. Dia tidak tersinggung. Wah, lupa nih. Ini Allah yang menjadi manusia. Bahkan saat perkawinan di Kana pun juga Maria malah memberitahu kepada tukang-tukang penjamu itu, lakukanlah apa yang dia katakan. Bikin aja. Gitu. Dia benar-benar percaya bahwa itu adalah Tuhan. Iya. Maria yakin Tuhan Yesus bisa buat. Bisa jadi dia orang pertama kali yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kira-kira begitu? Pas lahir. Ya sebenarnya kan dari orang-orang yang proses waktu Yesus masih kecil kan ada banyak, Simeon, gitu kan. Umur 8 hari kan dia sudah tahu begitu. Ini Mesias, ini. Mesias itu begini, Mesias itu bukan manusia biasa. Mesias itu haruslah Allah yang menjadi manusia, gitu. Jadi karena manusia biasa itu tidak bisa jadi Mesias, gitu. Bahkan ahli-ahli Taurat pun juga takjub pada Yesus waktu usia 12 tahun di Bait Allah kan, Pak? Takjub. Hikmatnya dari mana ini? Kan begitu. Nah, tetapi itu kok masih kecil begitu, kan Tuhan Yesus ya masih mengutamakan kemanusiaannya. Kan gitu. Betul-betul manusia sejati. Kita bilang, Tuhan Yesus betul-betul manusia sejati. Kenapa harus manusia sejati? Karena dia itu mau menyelamatkan manusia sejati, gitu kan. Dia harus menjadi sama seperti manusia kita yang mengenakan daging panah ini, gitu. Dia harus seperti kita untuk menebus dosa kita, itu baru selesai, gitu. Karena keselamatan kan dijanjikan untuk kita, untuk manusia. Tidak ada keselamatan untuk iblis, untuk malaikat nggak ada. Jadi Maria tahu posisinya jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allahnya. Tuhannya, itu Allahnya. Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang mendatang menjadi manusia demi menyelamatkan. Makanya dia bilang, gitu kan, itu pelayan-pelayan itu apapun yang dia Tuhan Yesus mau katakan, ikuti. Lakukanlah. Begitu. Merubah air jadi anggur. Siapa kalau bukan Tuhan? Siapakah kalau bukan Tuhan? Maria pasti sebelumnya belum pernah dilakukan Tuhan Yesus. Makanya disebut mujizat pertama. Gitu. Kalau sebelumnya sudah pernah bikin mujizat, makanya ini bukan pertama lagi. Ini yang pertama, karena mulai pelayanan umur 30 tahun, nah ini mulai bikin. Maka sebelum Maria itu menyuruh begitu, Tuhan Yesus berkata sebelumnya, waktuku belum tiba. Kan gitu. Waktu dia belum tiba, waktu apa? Waktu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu. Belum tiba. Iya, karena kan dengan dia meminta kekurangan anggur, minta sama Yesus. Sebenarnya kalau bicara soal itu kan kalau kita urut-urut agak bingung juga. Emang Yesus jual anggur? Mau ngapain ngomong sama Yesus kan gitu ya Pak? Tapi memang Maria tahu betul memang
Ya, betul kata Pak Kurnia tadi, posisinya Maria tepat. Gitu. Ya, jadi itu Injil Yohanes mencatat itu sebagai mujizat yang pertama. Kemudian ada banyak mujizat, dan bagi catatan di Injil Yohanes itu cukuplah untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi predikat yang diberikan Maria dikatakan predikat Bunda Allah itu jelas itu salah. Ya. Dan itu saya yakin itu ide manusia, Pak ya. Itu ide manusia. Ide manusia. Maria tidak pernah mengangkat diri sebagai Petrus Allah. Berdoa kepada saya. Ya, enggak. Ini sebenarnya pertanyaan yang bakal saya berikutnya, Pak ya. Tapi nanti berikutnya. Tetapi yang ada adalah Maria dan Petrus, Yakobus, murid-murid yang lain, kemudian saudaranya Tuhan Yesus berdoa kepada Yesus. Hanya orang yang menganggap Yesus itu Tuhan dan Allah lah, dia akan berdoa kepadanya. Ya. Jadi Maria menganggap Yesus adalah Allahnya. Begitu. Baik. Bagian pertama Anda sudah mendengarkan di mana bahwa sebenarnya predikat Ibu Maria sebagai Bunda Allah tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Dan hari ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya Maria juga berdoa kepada Yesus, membuktikan bahwa dia menaruh kepercayaan yang sama seperti kami ini atau saya ini atau semua yang ada di ruangan ini percaya kepada Yesus. Iman Maria itu iman yang sama dengan yang kita miliki. Menjadi misteri juga bagi saya juga, masih bertanya-tanya, Pak. Salah nggak kalau seandainya sekarang ini kan Maria di surga, kan imannya sama dengan kita. Dan saat dia di surga, karena dia adalah ibunya Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang menitipkan doa via Maria, gitu, berharap supaya disampaikan kepada Yesus. Kayak gini loh, Pak. Kalau saya perkawinan di Kana tadi. Iya, kayak gitu. Saya mau minta sama Pak Kurnia, lebih enak minta dulu ya Ruben, gitu. Kalau nanti anak Pak Kurnia ini minta ke bapaknya, kan bapaknya nggak enak hati kalau minta. Seperti itulah kira-kira. Tapi ini lebih ke mamanya kan gitu. Baik, kita akan kupas pertanyaan ini di episode ketiga. Bagaimana dengan orang-orang yang berdoa kepada Maria, yang nanti doanya akan ditujukan diminta kepada Yesus? Apakah Alkitab mengajarkan? Apakah Alkitab mengajarkan hal seperti ini? Saudara, malam hari ini cukup sampai di sini episode kedua. Tunggu episode selanjutnya. Besok kita akan tayang episode ketiga, membahas pertanyaan khusus yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Kurnia. Selamat malam dan salam Maranatha.